Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya sebagai bimbingan yang lurus, yang tidak bengkok di dalamnya, yang memberikan peringatan tentang adanya azab yang sangat hebat, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh. Bagi mereka adalah surganya yang abadi di dalamnya. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada kekasih kita, kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya yang istiqamah di dalam mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita bersama bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan kepada kita di dalam surat ke-7 ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di neraka Jahannam. Jadi penghuni neraka Jahannam ini kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka Jahannam? Karena mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah. Mereka itulah bagaikan diibaratkan oleh Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka endingnya bisa kita lihat, orang yang lalai adalah orang yang menghuni neraka Jahannam. Orang yang lalai, mereka ini ada diibaratkan seperti binatang ternak. Lalu bagaimana sih binatang ternak itu? Kita bisa melihat binatang ternak, dia hanya mendengar satu kode, satu bunyi saja. Hanya ucapan-ucapan tertentu yang dipahami, yang belum tentu dia ngerti apa itu. Binatang ternak kerjaannya cuma makan, minum, perut yang diurusin. Dia nggak peduli dengan halal haram. Dia tidak peduli dengan benar dan salah. Yang penting urusannya perut. Maka orang seperti ini adalah seperti binatang ternak. Dia tidak mempergunakan hatinya. Ini berbicara tentang hati, fungsinya memahami. Jadi hati itu fungsinya memahami. Hati-hati. Hati ini adalah panglima dalam hidup ini, panglima dalam tubuh ini, panglima dalam diri seseorang. Kalau hatinya rusak, rusak seluruh amalnya, rusak sebuah perbuatannya, rusak hidupnya. Tapi kalau hatinya baik, maka insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dan lingkungannya. Oleh karenanya dalam ayat ini dijelaskan, orang punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang kauliyah, yang sudah dimaktubkan, sudah dikodifikasikan, yang namanya Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadikan pedoman kita umat Islam dalam
bentuk amalan dalam kehidupan kita. Semua sudah diatur dalam hidup kita ini oleh Al-Quran, hakikatnya yang dijelaskan dengan hadis. Itulah yang disebut dengan syariat Islam, bersumberkan dari Al-Quran, dijelaskan oleh hadis dan alim ulama, maka kemudian diimplementasikan dalam bentuk hidup dan kehidupan kita. Maka hakikatnya umat Islam ini hidupnya harus Qurani. Gak boleh bertentangan dengan Al-Quran, gak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Maka oleh karenanya buka hati kita, jangan tutup hati kita, lembutkan hati kita, jangan keraskan hati kita. Banyak orang yang keras hatinya. Orang munafik diibaratkan oleh Allah bagaikan batu, keras. Padahal batu itu sendiri masih ada manfaatnya. Artinya buka hati kita, lembutkan hati kita, jangan kasar. Apa sih yang membuat hati kita menjadi lembut? Maka yang membuat hati kita lembut, ingat kita siapa. Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita lahir ke dunia tidak bisa apa-apa, cuman bisanya nangis. Bahasa kita kan lahir nangis. Kalau bayi tak nangis repot juga urusannya. Bahasa yang keluar ketika kita lahir nangis, nggak tahu apa-apa. Kemudian kita berproses sehingga kita menjadi sekarang ini. Dan itu semua adalah karena rahmat, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat, kita semakin lama bukan semakin hebat, semakin lama semakin lemah kita. Dulu lagi muda 20 tahun gagah, 30 tahun mantap badannya, masuk 40 tahun mulai terasa pinggang, masuk 50 tahun mulai terasa ginjal, mulai terasa diabetes, mulai terasa osteoporosis, mulai terasa gigi pada rontok. Makin lama makin lemah, makin lemah, makin lemah, sampai akal pun kita jadi lupa banyak kita. Maka lemahkan, lembutkan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah ini. Baca saja diri kita. Kita sekarang begini, tapi lihat, ada saudara-saudara kita kemarin masih kumpul bareng, sekarang sudah menjadi penghuni rumah abadi, dimakamkan di kuburan. Tinggal kita besok. Mereka sudah tenang, mereka sudah selesai urusannya dengan dunia ini, tinggal nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Lah kita sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih ada waktu untuk kita. Waktu untuk apa? Untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang amal soleh itu harus bermuara kepada hati yang bersih. Oleh karenanya bukakan hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah. Bukakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Sudah banyak sekali ayat-ayat kauni yang terjadi pada kehidupan ini. Coba saudara-saudara kita di Palestina, kita lihat, kita sentuh hati kita. Atau saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang kena musibah, itu jadi pelajaran untuk kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama pergunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu kita punya mata. Mata kita ini pergunakan untuk baca Quran, pergunakan untuk mentadaburi alam ini, ciptaan-ciptaan Allah. Lihat, jangan cuma lihat duit doang, cuma lihat materi doang, lihat kehidupan ini. Kita ini makhluk yang sangat kecil dibandingkan alam semesta ini. Kita lihat ke langit begitu tingginya, tak terlihat seperti apa bentuknya. Kita ini makhluk yang sangat kecil dalam tata kehidupan ini. Oleh karenanya kalau sombong, malu kita. Gara-gara jabatannya tinggi, sombong. Gara-gara punya amanah Allah, harta yang cukup lumayan, sombong. Lah besok-besok habis yang begitu. Gampang kok bagi Allah mah.
besok sekarang jabatannya cakep. Kalau tiba-tiba pemilu berubah kemana, turun dia. Sekarang aman dari korupsi, besok-besok terbongkar korupsinya. Kan gampang bagi Allah mah untuk membolak-balikan sesuatu. Jadi jangan sombong. Buka mata kita ini, ambil pelajaran dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, ambil manfaatnya, rubah diri kita menjadi lebih baik, lebih baik. Kita diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma dengerin yang enggak benar. Dengerin berbagai macam ayat-ayat Allah. Ada murotal kita dengerin, ada taklim dengerin. Ini kadang-kadang kalau kita kayak kemarin, maaf saja, konvoy sampai penuh itu GBK. Giliran ada ustaz, maaf saja yang ngaji cuma 20 orang. Luar biasa kita. Oleh karenanya dengerinnya yang cakep. Kalau dengerin murotal kan adem kita. Ya, jadi pergunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau tidak dilakukan, maka siap-siaplah kita menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membukakan hati ini, melembutkan hati ini dalam rangka memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah berikan penjagaan untuk mata dan telinga kita, yang kita hanya pergunakan dalam rangka amal-amal kebajikan, bukan amal-amal mafsadah. Mudah-mudahan Allah jaga hati, mata dan telinga kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi